30 menit telah berlalu, namun Rio dan Mahia masih menungguku untuk siap. Berkali-kali aku menarik nafas panjang, Rio pun selalu mengingatkanku untuk beristighfar. Setelah melihat setiap adegan dalam pintu kedua tadi, kakiku terasa lemas dan jantung ini pun masih berdebar kencang. Akhirnya, ku mantapkan hati ini untuk memulai penelusuran menuju pintu pertama. Setelah aku berkata siap, Rio mengambil posisi dengan duduk bersila. Doa dan ayat Al-Quran pun mulai dibaca. Perlahan tembok yang usang dan hangus di hadapan kami, berubah menjadi dua pintu yang misterius. Kenapa masih ada dua pintu? Namun, pertanyaan tersebut terjawab, karena di pintu pertama ada Mama Rosita dan di sisi lain ada Tante Maudi. Aku pun kebingungan, kenapa Tante Maudi muncul di sini? Kau mengenal wanita itu? Tanya Mahia. Iya, dia adalah tetanggaku, yang juga merupakan korban dari Mama Elis. Pasti dia ingin mengatakan suatu hal padamu. Pintu mana yang akan kau pilih? Tanya Mahia. Aku akan pilih pintu di mana Mama Rosita berada. Untuk urusan Tante Maudi aku bisa mengetahuinya nanti. Tanpa bertanya lagi, Mahia mulai membaca mantra yang sama. Kemudian, pintu pertama pun terbuka. Ketika memasukinya, terlihat masih dalam bangunan rumah yang sama. Hanya saja, bangunannya dan interiornya masih terlihat sangat baru. Terlihat sosok sepasang suami istri yang duduk bersama di ruang keluarga. Sang istri sedang mengendong bayi, sedangkan sang suami sedang memangku seorang anak perempuan. Oh, ternyata laki-laki yang merupakan sosok suami itu adalah papaku sewaktu masih muda, sedang memangku Kak Jessica dan itu Mama Rosita yang mungkin sedang menggendongku. Hans, akan kita beri nama siapa bayi cantik ini? Tanya Mama Rosita. Florisa, yang berarti bunga yang indah dan penuh makna. Jawab Papa. Cantik sekali namanya. Bagaimana Jess, kamu setuju kan, kalau adikmu diberi nama Florisa? Mama Florisa berkata sambil mengusap lembut kepala Jessica. Kemudian Jessica pun terlihat mengangguk setuju dengan senangnya. Ibunya yang memberikan nama itu, kata Papa yang mulai mengubah suasana hati Mama Rosita. Terang saja, kau memilih nama pemberiannya. Sebab, sekarang kamu sudah mulai mencintainya kan? Mama Rosita terlihat protes. Dia adalah ibu kandung dari bayi itu, setidaknya biarkan saja dia yang memberinya nama. Toh, kamu yang akan merawatnya nanti. Papa menjawabnya dengan tenang. Tapi jawaban itu tak membuat Mama Rosita menjadi senang. Sehingga dia pun memerintahkan Kak Jessica untuk masuk ke kamarnya, karena Mama Rosita tak ingin jika Jessica sampai mendengarkan percakapan mereka. Baiklah, aku setuju dengan nama itu. Tapi aku minta jangan sampai dirimu menemuinya lagi. Rose, selama ini aku selalu menuruti apa maumu, karena aku sangat mencintaimu. Tapi, aku ini laki-laki biasa. Aku juga punya perasaan. Salahkah aku jika aku juga mencintainya? Dia juga istriku. Kali ini suara Papa terdengar sedikit parau, dia sepertinya menahan tangis. Apa, cinta? Kita sudah membicarakan ini Hans, atas dasar apa kamu bisa mencintai wanita jalang itu? Aku yang menyuruhmu untuk menikahinya, karena aku ingin dapatkan seorang anak dari keturunanmu, meski itu bukan berasal dari rahimku. Pernikahan kalian hanya sebatas ikatan kontrak, karena dalam perjanjian tertulis bahwa kau akan meninggalkannya, setelah dia melahirkan anak ini. Kata Mama Rosita penuh emosi. Tanpa aku sadari, perlahan-lahan aku mencintainya. Aku menyesal, karena telah memanfaatkannya karena keegoisan kita. Setidaknya, biarkan dia dekat dengan anaknya dan menyusui anaknya selama 6 bulan. Aku mohon Rose, apa kau menyindir kemandulanku? Dia sendiri yang mau melakukannya dan kita sudah membayar tinggi untuknya, untuk jasa hamil hingga melahirkan anakmu. Kita pun memberikannya tempat tinggal yang layak. Silahkan saja, bawa dia ke sini, hiduplah bersamanya. Aku akan pergi dari sini dengan membawa Jessica. Mama Rosita memberikan bayi yang sedari tadi digendongnya kepada Papa. Bukan begitu, jangan tinggalkan aku. Aku begitu mencintaimu Rose.
Papa mulai terisak. Hans, begini saja. Kau pilih aku atau dia? Aku memilihmu Ros, kamu adalah segalanya bagiku. Jangan pernah tinggalkan aku. Papa mulai memohon, kalau begitu jangan pernah temui wanita itu lagi. Iya sayang aku janji, tapi sebelumnya akan aku talak dia. Aku menikahinya secara sirih sehingga tak perlu menceraikannya secara hukum. Baiklah, berikan Florissa kepadaku. Kita akan bawa Jessica juga. Ayo pergi menemui dia, aku ingin kamu menalaknya langsung di hadapanku. Adegan demi adegan aku lihat dengan penuh tanda tanya besar, sebenarnya siapakah ibu kandungku? Dan, aku pun tak tahu, apakah tindakan yang dilakukan oleh Mama Rosita itu benar ataukah salah? Selepas mereka pergi, sampailah mereka di rumah kecil yang sangat sederhana. Di sana ada seorang wanita tua yang terlihat senang menyambut kedatangan Mama dan Papa. Aku dikejutkan dengan sosok seseorang yang amat aku kenal. Ternyata dia adalah Alice. Tapi, kenapa Alice ada dua? Maaf Bu, kedatangan kami kemari hanya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan kontrak perjanjian antara saya dengan Alisa, saya ingin menalaknya dan hak asuh anak berada di tangan saya. Papa memulai pembicaraan. Apa maksudmu? Pernikahan kalian hanyalah main-main? Tanya ibu tua itu. Jadi, Alisa belum menjelaskan semuanya kepada ibu? Kali ini Mama Rosita yang berbicara. Maafkan aku Bu, aku hanya ingin mengubah kondisi perekonomian keluarga kita. Bukan maksud hatiku membohongi ibu. Wanita itu terlihat menangis dan terus-menerus memohon maaf kepada ibunya. Lisa, asal kamu tahu saja, walaupun kita miskin, tidak seharusnya kamu menjual harga dirimu. Kata seorang wanita yang mirip dengannya. Nah dari sini aku sadar, bahwa Alice dan Alisa adalah saudari kembar. Alisa adalah ibu kandungku. Aku mencoba mendekatinya, ingin sekali aku memanggilnya Mama, sambil memeluk tubuhnya. Tapi usahaku sia-sia, karena aku tak bisa menyentuh sosok di hadapanku itu, karena setiap adegan tersebut hanya sebuah film layar lebar saja. Lakukan Bang, talak aku. Alisa berbicara sambil memejamkan mata. Terlihat sekali dia sedang memejamkan mata. Baiklah, hari ini, kamu aku talak 3. Selesai sudah hubungan kita. Sampai hati Papa melakukannya, bahkan Papa dan Mama Rosita pergi begitu saja, tanpa membiarkan Alisa untuk mengendong anaknya, diriku, untuk terakhir kalinya. Ternyata setiap adegan itu telah berakhir. Aku dan Mahia sudah berdiri di tempat di mana Rio berada. Aku melihat arwah Mama Rosita yang tengah berdiri, tanpa pikir panjangku ungkapkan semua rasa kekecewaan ini terhadapnya. Kenapa ada banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Kenapa Mama memisahkanku dengan ibu kandungku? Apa salahku Ma? Tidak sayang, tidak. Kamu tidak salah apa-apa. Flo adalah korban dari rasa egois Mama. Karena ingin dapatkan seorang anak dari keturunan papamu, Mama telah melakukan berbagai macam cara untuk itu. Cara itu benar-benar salah, ada keluarga yang hancur karena itu. Maafkan Mama sayang. Arwah Mama Rosita mulai menangis penuh penyesalan. Maksud Mama? Tanyaku penasaran. Setelah kejadian itu, Alisa dan Alice kehilangan ibunya. Beberapa saat kemudian, terdengar kabar bahwa Alisa juga meninggal, dia terkena infeksi kandungan setelah melahirkanmu. Kini Alice membalas dendam atas kematian ibu dan juga adiknya. Waspadalah Flo, peringatkan papamu, Alice bukanlah wanita yang baik. Semua perkataannya membuatku sangat terkejut, sehingga aku ingin bergegas untuk pulang, karena bisa saja saat ini, nyawa papa dalam bahaya. Tapi ketika aku teringat dengan Tante Maudi, aku pun menanyakannya kepada Mama. Aku akan menjaga papa. Mama yang tenang di sana ya. Tapi, apakah Mama tahu apa hubungan Alice dengan Tante Maudi? Mama akan tenang jika sudah menyampaikan segalanya padamu Flo. Maudi adalah sahabat dekat Alice. Maudi juga dekat dengan Jessica, jadi kemungkinan Maudi yang menjadi perantara Alice, karena atas perintah Alice, Maudi terus menghasut Jessica agar dia membenci kita. Jawab Mama Rosita.
Aku akan menyelidiki banyak hal tentang Elis, Ma. Aku mohon, Mama yang tenang di sana. Aku juga sudah memaafkan Mama. Dan, suatu saat nanti aku juga akan meminta maaf kepada Elis atas setiap kesalahan Mama. Pergilah Ma, Flo sayang Mama. Dengan penuh keharuan, aku melepas kepergian arwah Mama Rosita yang perlahan-lahan mulai menghilang. Terlihat Rio dan Mahia memandang ke arahku. Setelah tuntas kuseka air mata ini, kuputuskan untuk lanjut menelusuri pintu di mana arwah Tante Maudi berada. Namun tiba-tiba mataku berkunang-kunang, rasanya pening dan pusing. Pandanganku mulai gelap, gubrak. Aku terjatuh lemas, terkulai di lantai. Samar-samar terdengar Rio terus memanggil namaku, tapi akhirnya suara itu menghilang dari jangkauan telinga, karena aku tak sadarkan diri karena kelelahan fisik, hati dan juga mental.